Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar untuk mata kuliah analisa data. Oke, jadi di dalam sebuah penelitian pasti nanti akan melewati tahap pengambilan data, kemudian nanti akan masuk ke dalam tahap analisa data. Nah, di dalam tahap analisa data inilah kita memerlukan teori-teori terkait dengan analisa data-data yang sudah kita teliti sebelumnya. Analisa data bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk mengolah datanya. Bisa menggunakan SPSS, ya, yang paling banyak memang menggunakan SPSS. Oke. Analisa data. Apa itu analisa data? Analisa data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Jadi, proses menganalisa data itu adalah sebuah proses untuk membuat data menjadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca. Misalnya ada sekian banyak data pasien menderita HIV, berapa sih rata-rata usia pasien yang menderita HIV? Nah, rata-rata usia ini merupakan data baru yang bisa disajikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Demikian juga untuk data-data yang lainnya. Nah, keuntungan analisa data ini adalah satu, mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Dari berbagai macam pengambilan data, maka dapat dihasilkan pengukuran yang lebih jelas. Dari sekian sampel yang diambil dapat dilakukan pengukuran yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, proses identifikasi lebih reliable. Yang ketiga, memungkinkan untuk melakukan identifikasi pada hal-hal yang paling penting. Katakanlah tadi pada pasien dengan HIV, maka bisa kita identifikasi faktor resiko terpenting apa sih yang menyebabkan pasien-pasien HIV ini terkena HIV itu sendiri. Nah, itu merupakan hal-hal yang penting yang bisa diselesaikan. Kemudian juga bisa dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Nah, kemudian dalam kegiatan bisnis bisa juga analisa data membantu proses identifikasi masalah, ya, kemudian memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggaran, ya. Kemudian langkah-langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama, dalam sebuah penelitian pasti akan melakukan proses pengumpulan data. Tahap awal dari aktivitas analisa data adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Katakanlah kita melakukan penelitian terkait dengan karakteristik pasien TB baru. Tentu saja ada banyak sekali data terkait dengan karakteristik pasien TB baru. Misalnya mulai dari umurnya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, kemudian obat-obat TB yang sudah digunakan, komorbid TB-nya apa saja. Nah, itu data tersebut dikumpulkan. Kemudian tahap editing, yaitu mensortir bahwa data yang sudah kita ambil itu lengkap atau tidak. Di dalam kuesioner harus kita cek ulang, jangan sampai ada data yang kosong. Kemudian tahap coding, yaitu pemberian kode terhadap data-data yang sudah kita ambil. Misalnya tadi untuk jenis kelamin, maka kita bisa menggunakan kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kode 1 untuk pendidikan SD, kode 2 untuk SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi, dan seterusnya.
Kemudian tahap pengujian terkait dengan kualitas data, baik dari sisi validitas dan reliabilitas. Nah, ini jika kita melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner. Kuesioner berupa beberapa item pertanyaan, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian tahap mendeskripsikan data. Ya, tahap ini data-data tersebut dideskripsikan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun yang lainnya. Tujuannya supaya karakteristik data-data yang kita ambil itu lebih jelas. Nah, kemudian tahap pengujian hipotesis. Ya, ini jika penelitian menggunakan dua variabel ada dependen independen. Kalau data hanya berupa data univariat, katakanlah tadi penelitiannya karakteristik pasien TB paru, maka tidak sampai ke uji hipotesis. Ya, tujuan analisa data tadi sudah dijelaskan sedikit, bahwa supaya data-data tersebut dapat disampaikan, dapat ditampilkan sehingga mudah dipahami karakteristik data yang ditampilkan tersebut. Kemudian untuk membuat kesimpulan dan sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan data tersebut. Itu merupakan tujuan dari analisis data. Oke, saya kira itu untuk pengantar analisa data. Selanjutnya kita ke tahap melihat, memasukkan data-data ke dalam instrumen SPSS. Saya kira cukup untuk pengantarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.